Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman dengan NIM 0493391115. Saya berasal dari kelompok B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil capstone project kami dari kelompok B yang berjudul Rancangan Aplikasi Pelacak Waktu dan Notifikasi Cerdas. Aplikasi ini kami rancang sebagai solusi atas permasalahan banyak orang dalam mengelola waktu secara efektif dan produktif. Pada slide ke-11, hasil dan pembahasan. Pada tahap implementasi, kami memfokuskan perhatian pada tampilan antarmuka pengguna atau user interface, karena ini menjadi kunci keberhasilan aplikasi dijalankan, keberhasilan interaksi antara pengguna dan aplikasi. Hal pertama yang kami tampilkan saat aplikasi dijalankan adalah splash screen, yaitu halaman pembuka yang menampilkan logo serta nama aplikasi. Fungsi dari halaman ini bukan hanya sekedar elemen visualisasi visual, tetapi juga memberi kesan profesional dan memperkenalkan identitas aplikasi sejak awal. Setelah itu, pengguna akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Disinilah semua aktivitas harian diringkas dan ditampilkan secara intuitif. Terdapat tombol khusus untuk menambah aktivitas serta navigasi yang memudahkan pengguna penjelajah fitur lain tanpa kebingungan. Tujuan adalah agar pengguna bisa langsung tahu apa yang perlu dilakukan hari ini begitu mereka membuka aplikasi. Berikutnya adalah halaman aktivitas yang menjadi pusat pengolahan kegiatan. Di sini, pengguna dapat menambahkan aktivitas baru, mengedit aktivitas yang sudah ada, atau menghapus kegiatan yang tidak lagi relevan. Fungsi ini penting untuk memberi fleksibilitas penuh kepada pengguna dalam menyesuaikan jadwal harian mereka. Kemudian kami juga menyajikan halaman kalender yang menyusun semua aktivitas dalam format visual berbentuk kalender harian dan mingguan. Dengan tampilan ini, pengguna bisa melihat seluruh kegiatan mereka secara menyeluruh dan merencanakan waktu dengan lebih strategis. Setiap halaman dirancang dengan prinsip mobile face dan tampilan yang bersih agar tidak membingungkan pengguna. Responsivitas juga kami perhatikan agar aplikasi tetap lancar di berbagai perangkat. Berikutnya, pada slide 12, hasil dan pembahasan fitur notifikasi dan analisis kebiasaan. Keunggulan utama dari aplikasi ini terletak pada notifikasi cerdas dan personalisasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Fitur ini dikembangkan karena kami menyadari bahwa banyak aplikasi serupa hanya memberikan pengingat berdasarkan waktu tetap tanpa memahami perilaku pengguna. Dengan manfaat data histori aktivitas, aplikasi ini mampu mengenali pola kebiasaan seperti kapan pengguna biasanya paling produktif atau kapan mereka cenderung menunda pekerjaan. Dari sana sistem akan menyesuaikan waktu pengiriman notifikasi secara otomatis. Misalnya, jika pengguna cenderung aktif pada malam hari, maka aplikasi akan mengirimkan pengingat pada jam-jam tersebut, lengkap dengan pesan yang persuasif seperti waktunya mulai belajar pukul 20-10 untuk fokus. Notifikasi ini muncul dalam bentuk pop-up yang bersifat ringan namun tepat waktu. Selain itu, kami dari kelompok B menyematkan fitur analisis kebiasaan yang menyajikan grafik dan informasi ringkas mengenai perilaku pengguna, seperti waktu tersering melakukan aktivitas, durasi penundaan,
dan rekomendasi waktu terbaik untuk melakukan aktivitas. Hal ini kami harapkan bisa meningkatkan kesadaran pengguna terhadap manajemen waktu mereka. Fitur ini diperkuat oleh halaman pengaturan di mana pengguna bisa mengatur mode pengingat, memilih waktu aktif, notifikasi dengan contoh pagi, siang, atau malam, serta menyesuaikan nada dan intensitas pengingat, apakah ingin yang ringan atau yang agresif. Melalui kombinasi fitur ini, aplikasi tidak hanya menjadi alat pencatat waktu, tapi juga asisten pribadi yang memahami kebiasaan pengguna. Nah, sheet ke-13, dalam proses validasi aplikasi, kami akan melaksanakan dua bentuk pengujian, yaitu pengujian fungsional dan pengujian non-fungsional. Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur bekerja sesuai dengan yang dirancang. Kami menyusun beberapa skenario pengguna seperti menambah aktivitas, mengedit data jadwal, menerima notifikasi otomatis, hingga melihat analisis kebiasaan. Seluruh skenario ini diuji dari berbagai kondisi nyata, baik saat aplikasi tersambung internet maupun saat offline. Hasilnya menunjukkan bahwa semua fungsi berjalan stabil dan sesuai ekspektasi. Sementara itu, pengujian non-fungsional lebih menyoroti aspek performa aplikasi. Kami menilai kecepatan aplikasi dalam respon input pengguna, kestabilan ketika digunakan dalam jangka panjang, serta efisiensi konsumsi daya dan memori perangkat. Salah satu fokus utama kami adalah memastikan aplikasi tetap responsif dan ringan, meskipun fitur yang ditawarkan cukup kompleks. Kami dari kelompok B juga melakukan pengujian offline karena fitur Fear-Based Visitor mendukung mode tanpa koneksi internet. Ini sangat penting karena pengguna bisa tetap mencatat aktivitas meskipun sedang tidak tersambung jaringan, dan data akan otomatis tersinkronisasi kembali setelah perangkat online. Secara keseluruhan, hasil pengujian memberikan gambaran bahwa aplikasi ini tidak hanya berhasil secara fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang nyaman, cepat, dan dapat diandalkan. Nah, sebagai penutup, aplikasi ini terbukti membantu pengguna dalam mengelola waktu secara lebih cerdas dan terstruktur, didukung oleh teknologi Flutter, Node.js, dan Firebase, serta pengembangan yang memadukan metode waterfall dan agile. Aplikasi ini menawarkan solusi praktik bagi manajemen waktu harian. Kami yakin bahwa ke depan aplikasi ini masih memiliki ruang pengembangan, terutama dari segi integrasi cloud dan algoritma pembelajaran mesin yang lebih dalam. Terima kasih.